Kasus robot trading yang viral karena makan korban dan kerugian sampai 9 triliun. Kasus ini akhirnya maksa pemerintah mengeluarkan regulasi tentang robot trading. Nah, gimana dulu kasusnya dan gimana aturannya sekarang? Simak sampai habis agar jadi ngerti. Pada Juli 2021, Dinar Wahyu Septian alias Wahyu Kenzo memulai aksinya bersama dua orang anak buahnya, yaitu Robert Renovan dan Raymond Renovan, untuk menemui dan menawari MY selaku korban terkait bisnis investasi dengan menggunakan robot trading Auto Trade Gold, yaitu yang dikenal dengan ATG. Wahyu Kenzo jelasin kalau robot trading ATG miliknya ini bisa jalan otomatis tanpa perlu memantau. Jadi robot ini bisa jalan sendiri untuk ngikutin investasi sampai menghasilkan keuntungan. Karena tertarik, akhirnya November 2021 MY ini bergabung menjadi member ATG dan langsung membeli robot trading senilai lebih dari 42 juta rupiah dengan menaruh deposit senilai hampir 2 miliar rupiah. Wow. Nah, guna menarik kepercayaan para investor atau korbannya, Wahyu Kenzo pun memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan. Melihat akun pada robot tradingnya udah mulai profit, MY pun kembali melakukan transfer dana hingga lebih dari 4 miliar rupiah. You serious? Nah, ini kalau misalnya kemarin dijanjiin terus dapat lagi, orang pasti senang. Dia pasti akan mau untuk taruh uang lagi. Nah, tapi kecurigaan itu muncul ketika MY selalu gagal untuk melakukan penarikan dana dari robot ATG miliknya. MY pun merasa ada yang nggak beres dari robot trading dan bisnis investasi yang dijalankan oleh Wahyu Kenzo. Selamat, Anda kena prank. MY akhirnya melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Dan dalam proses penyelidikan, ternyata polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap anak buah Wahyu Kenzo. Dan di situ ada verifikasi juga kepada Bapepti. Hasilnya ternyata diketahui bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan tahun 2022. Karena selalu mangkir dari panggilan polisi, akhirnya dilakukan penjemputan paksa terhadap Wahyu Kenzo di Surabaya. Sejak penangkapan dan dilakukan gelar perkara, Wahyu Kenzo ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian dari hasil keterangan penyidikan sementara pada saat itu, diperkirakan kerugian korban sampai hampir 9 triliun dari kurang lebih 25.000 orang. Oh my. Ternyata seiring berkembangnya pemeriksaan kasus ini, diketahui korban tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga menyasar hingga ke negara-negara lain yang tersebar di Eropa, Australia, Arab Saudi, hingga Amerika Utara. Aku nggak mau berteman sama kamu. Dari penipuan yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo melalui ATG, ini dilakukan dengan skema Ponzi dugaannya, karena Wahyu menerapkan sistem jaringan member get member dengan bonus keuntungan 5-15% dari harga robot yang dibeli apabila dapat memperoleh member baru. Nah, jenis tingkatan harga robot trading ATG itu ternyata juga terdapat beberapa level, mulai dari level 1 hingga level 5. Level 1 sekitar 100 US dollar, level 2 200 US dollar, level 3 dan 4 sampai 3000 US dollar, hingga level 5 itu mencapai 3500 US dollar. Padahal sebetulnya leveling tersebut hanyalah satu skema money game, yang mana setiap pembelian robot nanti akan dapat bonus jika berhasil memasarkannya ke orang lain. Memang cuma level pedes saja yang cuma ngerugiin diri sendiri. Setelah menjalani proses dari serangkaian proses hukum yang ada hingga masuk ke meja hijau, 3 terdakwa kasus investasi robot trading ini divonis bersalah atas tindak pidana perdagangan dan pencucian uang. Nah, dalam sidang di PN Malang tanggal 19 Januari 2024, 3 terdakwa yaitu Raymond, Bayu, dan Wahyu Kenzo sendiri itu divonis pidana penjara. Wahyu 10 tahun dan denda 10 miliar, sedangkan kedua tersangka lainnya divonis tindak pidana yang sama tapi jumlah hukumannya berbeda. Perfect. Kalau udah namanya TPPU nih ya, money laundry, itu asetnya bakal dirampas sama negara.
Nah, terus gimana aturan terbaru tentang robot trading? Jadi robot trading dalam aktivitas perdagangan berjangka kemudian diatur melalui peraturan Bapepti nomor 2 tahun 2022. Istilah robot trading ini sekarang jadi expert advisor. Nah, yang perlu dicatat dalam aturan tersebut bahwa menentukan bahwa pihak penasihat berjangka yang menggunakan expert advisor itu harus dapat persetujuan dulu dari kepala Bapepti sebagai penasihat berjangka yang memberikan nasihat berbasis teknologi informasi. Jadi sistemnya akan dikaji dulu, ini bisa masuk kategori expert advisor berbasis TI. Nah, kalau udah baru dapat izinnya. Nah, selain itu dalam ketentuan itu juga diatur fitur-fitur minimum yang harus ada dalam robot trading. Nah, jadi sebelum menggunakan robot trading pastikan dulu legalitasnya berdasarkan peraturan Bapepti nomor 2 tahun 2022. Jangan investasi sebelum kalian pelajari. Ini saya nulis buku hasil riset saya, kasus-kasus investasi dalam waktu 3 dekade. Jadi modusnya kayak apa ya, yang jadi rugi itu kayak apa. Di sini saya kupas ya gimana jeritan para korban ya untuk kalian pelajari supaya nggak ikut-ikutan jadi korban. Dapetin bukunya supaya kalian nggak salah investasi. Monggo di like dan komen kalau menurut kalian konten ini bermanfaat dan jangan lupa share kepada yang lain agar semua jadi ngerti.